Kaisang Pangarep yang nggak laku dijual di Jakarta. Sekarang sudah mulai dijual di Jawa Tengah. Menggunakan apa? Survei elektabilitas. Dari kemarin hingga hari ini pemberitaan di media mainstream, kemudian di media sosial ini lagi ramai tentang hasil survei elektabilitas dari LSI yang menempatkan Kaisang Pangarep menjadi pemuncak posisi pertama dengan raihan nilai atau elektabilitas sebesar 15,9%. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kaisang Pangarep yang nggak laku dijual di Jakarta. Sekarang sudah mulai dijual di Jawa Tengah. Menggunakan apa? Survei elektabilitas. Dari kemarin hingga hari ini pemberitaan di media mainstream, kemudian di media sosial ini lagi ramai tentang hasil survei elektabilitas dari LSI yang menempatkan Kaisang Pangarep menjadi pemuncak posisi pertama dengan raihan nilai atau elektabilitas sebesar 15,9%. Nah, ini nama Kaisang ini ada di posisi pertama, mengalahkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi yang katanya digadang-gadang beliau ini adalah orangnya Pak Jokowi, yang kemudian kemarin coba digandengkan dengan Raffi Ahmad untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Pak Ahmad Lutfi sebagai calon gubernurnya dan Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernurnya. Nah, sekarang dari survei LSI ini menyodorkan hanya nama-nama sekitar 21 orang tanpa ada pasangannya. Kaisang ini kemudian menempati nomor 1 dengan 15,9%, lalu kemudian Irjen Ahmad Lutfi di posisi kedua dengan raihan elektabilitas sebesar 12,9%, lalu juga di bawah-bawahnya masih ada lagi. Nah, yang menarik, ini mengalahkan Raffi Ahmad dengan 6,8% dan juga Pak Bambang Pacul, sang Mister Korea-Korea ini juga hanya mendapatkan suara 5,8%. Nah, yang menarik di sini, yang belum tahu, yang tidak menjawab, kemudian juga belum memutuskan, itu ada sekitar 19,5%. Nah, inilah yang kemudian membuat saya sendiri ini mengambil kesimpulan pada akhirnya, karena kemarin Kaisang ini nggak laku dijual di DKI, di Jakarta, sekarang sudah mulai dijual di Jawa Tengah melalui lembaga survei ini. Di video saya beberapa waktu yang lalu kan juga sudah saya sampaikan bahwa Kaisang ini kan kemarin sudah dibongkar oleh PKS bahwa Kaisang sudah ditawar-tawarkan ke beberapa parpol oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian dibantah oleh Kaisang sendiri. Bukan hanya Kaisang yang membantah, tapi juga orang-orang dari PSI, partai yang dipimpin oleh Kaisang ini kemudian membantah. Lalu kemudian juga didukung juga bantahan oleh pembantu-pembantu Pak Jokowi, salah satunya adalah Lord Luhut yang mengatakan nggak mungkin Presiden Jokowi ini menawar-nawarkan anaknya. Lalu kemudian juga banyak sekali bantahan, terutama juga dari pihak istana. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian juga ternyata Kaisang ini sudah ditawar-tawarkan, ternyata juga parpol, nggak ada yang mau mengambil nama dia. Lalu kemudian ada salah satu parpol, yakni Nasdem, yang kemudian mencoba menjual dengan cara menjual agama dengan memainkan politik identitas. Karena apa ya? Karena itu tadi, Kaisang ini sangat amat nol pengalaman, lalu kemudian juga tidak ada prestasi yang di dunia politik tentunya, yang kemudian sudah dia capai, pengalaman juga belum ada, baru 3 hari menjadi anggota, kemudian sudah menjadi ketua umum partai. Itu yang akhirnya bisa dilakukan. Nasdem dari DPW Jakarta ini kan kemudian mengatakan bahwa Kaisang ini cocok sekali memimpin DKJ, dari daerah khusus Jakarta, karena rajin sholat Jumat. Sudah mulai turun ke lapangan, ke masjid-masjid yang ada di sekeliling Jakarta untuk bertemu dengan masyarakat. Nah, itulah yang kemudian membuat saya membuat video beberapa waktu yang lalu tentang politik identitas yang sudah mulai dimainkan. Karena ini ingin meniru cara-cara yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan pada waktu itu, tapi bagi saya itu adalah suatu kesalahan yang besar, karena calon lawannya adalah Anies Baswedan sendiri.
Nah, sekarang sudah melakukan banyak hal, sudah ditawar-tawarkan ke beberapa parpol, lalu kemudian juga sudah mulai memainkan politik identitas, dan ternyata kok sepertinya enggak laku. Sampai detik ini juga belum ada yang mau melamar Kaisang. Kemudian coba digeser ke Jawa Tengah. Coba dijual dengan cara memainkan lembaga survei. Hal yang sama, cara-cara yang sama yang juga dilakukan dulu ketika Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, menggunakan lembaga survei. Bahkan juga sudah pernah di-spill oleh Kodari dari Indikator Politik yang dulu pernah mengatakan bahwa akan mendapatkan suara 58%, yang pada akhirnya ketika perhitungan quick count lalu kemudian juga real count dari KPU, hasilnya juga sama persis. Nah, dengan cara yang dilakukan ini, kemungkinan bagi saya ini adalah ingin mengulang cara yang sama. Ketika melalui lembaga survei yang dinilai kredibel, sekarang menggunakan LSI, lalu kemudian ingin menciptakan opini di masyarakat bahwa sebenarnya ini loh suara dari masyarakat Jawa Tengah. Meskipun oleh LSI ini kan kemudian dijembreng bahwa suaranya ini sekian, lalu kemudian yang tidak menjawab ini sekian, yang belum tahu menentukan pilihan juga sekian, lalu kemudian hanya menyodorkan 21 nama orang-orang yang tidak didampingi oleh siapapun, lalu kemudian juga ada kemungkinan nanti masih ada peluangnya untuk berubah ketika nanti sudah mulai ada pencalonan, pendaftaran, dan lain sebagainya. Tapi tahapan-tahapan ini kan memang, kalau bagi saya, ini adalah cara-cara yang sudah dilakukan seperti pada waktu itu. Menggunakan lembaga survei yang cukup kredibel untuk membangun opini di masyarakat bahwa ini loh sebetulnya masyarakat ini yang diinginkan itu adalah yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan 1.200 responden yang sudah disurvei itu, kira-kira mereka ini surveinya ke siapa? Karena memang kalau kita melihat komen-komen dari netizen yang ada di media sosial, mereka yang mengaku warga masyarakat Jawa Tengah, ini kok mereka merasa tidak disurvei. Dan kalau misalkan mereka ini disurvei, mereka lebih memilih Pak Bambang Pacul, yang sebetulnya lebih menguasai daerah Jawa Tengah, lalu kemudian juga politisi senior dari PDI Perjuangan, Ketua Bapilu PDIP, lalu kemudian juga orang yang berpengalaman di parlemen, anggota DPR RI. Sebetulnya begitu, tapi hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI justru menempatkan Pak Bambang Pacul ini hanya mendapatkan suara sebesar 5,8%. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, yang disurvei siapa? Meskipun mungkin metode surveinya sudah benar, lalu kemudian yang disurvei juga samplingnya juga sudah benar. Tapi kan LSI sendiri mengungkapkan bahwa ini melalui wawancara telepon. Dan orang-orang yang mewawancara ini, yang melakukan survei ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di survei telepon. Nah, dengan demikian saya bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang mereka tanyakan, kemudian pertanyaannya apa, lalu bagaimana mereka ini bisa menggiring ke arah sesuatu kesimpulan, suatu jawaban, itu yang dilakukan. Dan surveinya memang benar, metodenya juga sudah benar. Tapi ya itu tadi, siapa yang disurvei, lalu kemudian juga bagaimana cara mereka ini mengolah pertanyaan sehingga bisa menyimpulkan sebuah jawaban yang mengarah kepada Kaisang. Itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat dari angka yang tidak memilih atau belum tahu sebesar 19,5%, ini kan sangat besar sekali. Apalagi LSI juga mengungkapkan bahwa yang mereka pilih itu adalah orang-orang yang mereka kenal atau mereka familiar, katanya begitu. Mungkin kalau Kaisang ini karena mereka tahu bahwa Kaisang ini adalah anak dari Presiden Jokowi. Bahkan seorang pengamat politik juga mengatakan ada pengaruh besar dari Presiden Jokowi sehingga Kaisang mendapatkan suara sebesar itu. Nah, sekarang kemudian dengan hasil survei ini, lalu apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sekarang akan menyodorkan internal dari partainya sendiri. Kabarnya Pak Andika Perkasa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur dari Jawa Tengah. Tapi kan kita belum tahu. Di survei LSI ini juga tidak ada nama Pak Andika Perkasa. Yang ada justru malah Pak Bambang Pacul yang dimunculkan dari PDI Perjuangan. Meskipun hanya mendapatkan suara 5,8%. Nah, tapi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah ini cara-cara tahapan-tahapan yang dilakukan ingin mengulang seperti yang dilakukan di Pilpres 2024 kemarin. Ketika masyarakat ini kemudian disajikan lembaga survei oleh lembaga survei bahwa pasangan Prabowo Gibran memperoleh
suara sekitar 58%, kemudian pada kenyataannya ini juga mendapatkan suara yang sama. Ini adalah suatu sistem yang sudah dirancang, sistem yang sudah diatur jauh-jauh hari supaya akan mendapatkan suara sekian. Sehingga kalau misalkan nanti benar-benar mendapatkan suara sekian, kemudian ini dikatakan, diklaim bahwa ini memang suara dari masyarakat pemilih. Buktinya apa? Buktinya ketika survei juga seperti itu. Nah inilah ingin membentuk opini bahwa ini benar-benar suara dari rakyat. Maka dari itu, ada kemungkinan ini juga akan terulang di Pilkada 2024. Di Jakarta kemudian gagal, nggak laku, sekarang coba dikirim ke Jawa Tengah. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah masyarakat ini masih akan tetap bisa dibodohi dengan kemudian mencoba menggiring opini melalui lembaga survei? Kita lihat saja. Tapi kalau misalkan nanti ternyata masyarakat tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibodohi dengan penggiringan opini melalui lembaga survei, tenang, masih ada satu cara lagi. Apa? Bansos. Setuju ya? Kita nantikan bansosnya sambil minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dijual kemana-mana.